Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang beranggotakan saya sendiri, Nafisa Fatin Arafah, dengan NPM 215200023 dan Tiwi Febri Wijayanti dengan NPM 215200024. Namun sebelum kami menayangkan hasil presentasi dari kelompok kami, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian dan perbedaan hadis dan as-sunnah. Yang kedua, unsur dalam sebuah hadis. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi hadis. Yang keempat, sejarah dan pembukuan hadis. Dan yang terakhir adalah macam-macam hadis. Pengertian hadis dan as-sunnah. Hadis dan sunnah adalah dua hal yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda pula. Hadis adalah penuturan dan perilaku Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah hukum yang disimpulkan dari penuturan itu. Sedangkan perbedaannya, hadis adalah sebuah berita tentang suatu peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus. Unsur-unsur hadis. Secara umum, sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis, manakala ia melengkapi setidaknya 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama, rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Yang kedua, sanad adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir dan yang meriwayatkannya. 3. Mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. 4. Syiagul ada adalah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Yang kelima, matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat 7. Dan dalam Quran Surat An-Nisa, surat ke-4, ayat 80, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Artinya, barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 80. Sejarah pembukuan hadis. Pada abad pertama Hijriyah, mulai dari zaman Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar zaman Umayyah, yakni hingga akhir abad pertama Hijriyah, hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Ketika kendali khalifah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz,
yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah sebagai seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang terkenal adil, sehingga beliau dipandang sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Beliau tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Beliau khawatir apabila tidak segera dibukukan, hadis dari perawinya memungkinkan hadis-hadis tersebut akan lenyap dari muka bumi ini. Macam-macam hadis. Dari segi kekuatan dan kelemahan hadis, para ulama membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung atau mutawir, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syadz dan ilat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, serta tidak terdapat syadz dan ilat. Dan yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih dan hadis hasan. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu dari presentasi yang kami sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kami sendiri dan juga bagi teman-teman semua. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan nanti, dan apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.